Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, bertemu lagi dengan Bu Ella dalam belajar virtual. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, baik, dan semoga Allah mempermudah kita untuk memahami pelajaran pada hari ini. Dan bagi kalian yang tidak bisa menyaksikan video pembelajaran ini, boleh kalian konfirmasi melalui WhatsApp ke wali kelas kalian masing-masing ya. Boleh ke Bella dan juga ke Pamista. Dan jangan lupa untuk melakukan kegiatan rutinitas pagi kalian seperti sholat subuh, sholat duha, mengaji qiraati, hafalan tahfiz, sarapan, membantu orang tua, dan juga mandi. Dan yang paling penting, kalian harus menyiapkan buku pelajaran kalian dan alat tulisnya sebelum kita memulai pembelajaran ini. Dan pastikan kalian selalu menerapkan 3M dimanapun kalian berada. Quote of the day. Walhamdulillahi katsiro. Many thanks to Allah. Untuk materi kali ini kita masih di tema 9 yaitu 4I, tepatnya di subtema 3 pembelajaran pertama. Untuk muatan pada pembelajaran pertama, selain IPA itu ada IPS, yaitu mampu mengidentifikasi perilaku manusia yang berdampak positif dan negatif terhadap lingkungan. Baiklah anak-anak, mari kita cermat mengamati, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Bangsa Indonesia pada dasarnya memiliki karakter yang mencintai lingkungan. Budaya menjaga kelestarian alam dan lingkungan dimiliki hampir semua suku bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia juga memiliki kepedulian terhadap keseimbangan ekosistem. Salah satu ekosistem adalah hutan. Tanah Ulen bagi bahasa Dayak Kenya merupakan kawasan di mana tidak semua orang bebas memasuki kawasan tersebut. Secara fisik, Tanah Ulen adalah kawasan hutan primer sepanjang daerah aliran sungai atau disebut dengan das tertentu yang akan kaya akan sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi bagi masyarakat lokal. Dalam konsep Tanah Ulen, sungai merupakan kawasan larangan bagi masyarakat untuk bebas mengambil ikan. Hal tersebut bertujuan agar pada saat ada tamu di kampung atau ada pesta, maka masyarakat dengan mudah mendapatkan ikan dan hasil buruan lainnya di hutan. Pemanfaatan sumber daya alam atau SDA di Tanah Ulen harus lestari dan mempertimbangkan ketersediaan berkelanjutan SDA. Artinya, kawasan tersebut tidak boleh dibuka untuk membuat ladang atau untuk eksploitasi skala besar. Lokasi Tanah Ulen salah satunya berada di Desa Long Alongo, Kecamatan Bahau Ulu, Kabupaten Malinau. Tanah Ulen ini termasuk ke dalam Taman Nasional Kayen Mentarang. Artinya, Tanah Ulen berubah statusnya menjadi cagar alam. Adanya perubahan status menjadi cagar alam, Tanah Ulen Desa Long Alongo semakin mendapatkan pengakuan sebagai zona pemanfaatan tradisional. Di sana masyarakat adat masih punya hak akses dan hak pemanfaatan. Meski berada dalam kawanan Taman Nasional, Tanah Ulen tetap berada di bawah kekuasaan adat. Tanah Ulen juga dikelola bersama sesuai semangat kolaboratif. Semangat kebersamaan mengelola Tanah Ulen dapat dijadikan contoh kebersamaan yang baik. Tanah Ulen adalah salah satu budaya pelestarian lingkungan yang menjadi bagian bangsa Indonesia. Cagar alam dan taman nasional adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Nah, sekarang apakah kamu masih ingat apa perbedaan cagar alam dan taman nasional? Walaupun cagar alam dan taman nasional memiliki fungsi yang sama, tetapi mereka memiliki perbedaan. Seperti cagar alam adalah wilayah yang di dalamnya ada tumbuhan, hewan, atau ekosistem yang khas. Sesuatu yang ada di cagar alam akan dibiarkan berkembang secara alami.
Dan untuk Taman Nasional, taman ini mirip dengan cagar alam. Di dalam kawasan ini ada tumbuhan, hewan, atau ekosistem yang khas juga. Bedanya Taman Nasional masih boleh dikunjungi untuk tujuan penelitian, pendidikan, rekreasi, dan juga pariwisata. Upaya pelestarian tumbuhan ini juga dibagi menjadi dua cara, yaitu ada in situ, yaitu pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli tumbuhan tersebut berada. Contohnya adalah hutan lindung dan taman nasional. Cara yang kedua yaitu pelestarian ex situ, yaitu pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Langkah ini dilakukan karena tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya. Pelestarian ex situ juga dilakukan sebagai upaya rehabilitasi untuk perawatan hewan dan tumbuhan langka. Masyarakat pun juga dapat menjaga kelestarian dengan usaha-usaha sebagai berikut, yaitu pertama, tidak menebang pohon sembarangan atau melakukan tebang pilih, yaitu dengan menebang dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan, dan melakukan penanaman kembali tanaman yang telah dimanfaatkan, dan yang terakhir pemeliharaan tanaman dengan benar. Dan upaya untuk pelestarian hewan yaitu kita bisa tidak memelihara hewan secara pribadi, kemudian mengurangi pencemaran lingkungan agar tidak mengganggu kelangsungan hidup hewan di habitat aslinya, menjaga kelestarian lingkungan agar habitat asli hewan tetap terjaga, salah satunya tidak menebang pohon, melestarikan hewan yang hampir punah di suaka marga satwa, dan tidak melakukan perburuan hewan. Nah, anak-anak, ketika kita sudah mengetahui bagaimana cara kita melestarikan tumbuhan dan juga hewan, kita juga perlu mengetahui perilaku untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dan apa saja perilaku yang merusak kelestarian lingkungan? Pada perilaku menjaga kelestarian lingkungan, tadi kalian pasti melihat istilah illegal logging. Apa itu illegal logging? Illegal logging adalah istilah dari pembalakan liar atau yang kita kenal sebagai penebangan liar. Untuk tugas, kerjakan di buku tematik kalian halaman 109 dan halaman 112. Baiklah anak-anak, itulah mengenai tanah ulen dan upaya pelestarian lingkungan. Selanjutnya kalian tetap akan mempelajari mengenai kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Tetap semangat ya, dan jangan pernah lelah dalam mencari ilmu. Semoga dengan apa yang Bu Ella sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan ingat, selalu menjaga 3M dimanapun kalian berada. Kurang lebihnya Bu Ella mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.